Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PLH. Apa PLH? Pendidikan lingkungan hidup ya. Oke. Ya, sebelum kita belajar, kita sama-sama membaca basmalah ya. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Oke, teman-teman. Kalau PLH minggu kemarin kita sudah bahas apa? Iya, membahas tentang kesehatan, menjaga kesehatan diri sendiri ya. Salah satu contohnya kemarin apa? Dengan kita rajin mandi, kemudian rajin sikat gigi ya. Itu salah satu bentuk menjaga kesehatan diri sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nih, ada di halaman 5 buku PLH-nya, halaman 5 ya. Oke teman-teman, di halaman 5 ini kita akan belajar tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah teman-teman, jadi kita itu nggak cuma harus merawat kebersihan dan kesehatan diri, kita juga perlu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Jadi seandainya nih diri kita udah bersih, tapi lingkungan sekitar kita masih kurang bersih, kira-kira apa yang terjadi? Iya, yang terjadi akan menyebabkan ketidaknyamanan untuk kita juga ya, gitu. Nah, lingkungan apa aja sih yang mesti kita jaga kebersihannya? Ya, jadi ada 2 lingkungan, yaitu lingkungan rumah kita dan lingkungan sekolah kita. Nah, kenapa? Karena kita sehari-hari beraktivitas di rumah dan di sekolah ya. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu kebersihan lingkungan rumah. Nah, teman-teman, rumah yang sehat itu adalah rumah yang bersih. Nah, bagaimana caranya? Kita harus rajin-rajin membersihkan rumah. Contohnya, membersihkan halaman rumah. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita melihat rumah seseorang itu, yang pertama kali kita lihat adalah halaman rumahnya ya. Jadi, kita harus rajin-rajin membersihkan halaman rumah. Misalkan nih, menyapu halaman rumah ya. Biasanya kan di halaman rumah itu ditanami pohon, ada pohon mangga, pohon rambutan, misalkan terus ada tanaman bunga. Nah, biasanya daunnya itu suka berguguran, bunganya itu suka berguguran. Maka dari itu kita harus rajin menyapu halaman rumah ya, supaya terlihat bersih dan indah. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya habis membersihkan halaman rumah, kita membersihkan ruangan yang ada di dalam rumah. Contohnya nih ada ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini biasanya kan banyak perabotan. Nah, kalian kalau misalkan lagi libur atau enggak lagi senggang, kalian bersih-bersihkannya dengan cara ngelap-ngelap perabot di rumah ya. Kemudian jangan lupa menyapu dan mengepel lantainya ya, seperti itu. Kemudian selain ada ruang tamu, kita juga harus membersihkan ruangan kamar kita. Nah, jadi teman-teman, kita juga tidak boleh lupa, kita juga harus membersihkan ruangan kamar kita ya. Misalkan contohnya, kalau habis belajar di kamar, bukunya dirapihin lagi. Kemudian kalau habis bangun tidur, jangan lupa spraynya, bantalnya dirapihin seperti semula ya.
Dan jangan lupa kita juga harus tetap menyapu dan mengepel lantai yang ada di kamar kita. Oke, selanjutnya kita juga membersihkan ruangan yang lain ya, seperti dapur, toilet, dan lain sebagainya ya. Nah, itu tadi salah satu cara-cara untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Nah, jadi teman-teman, rumah yang sehat dan bersih itu ya salah satunya yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Nah, kemudian siapa yang wajib menjaga kebersihan lingkungan rumah? Ya, semua anggota keluarga yang ada di rumah ya. Jadi kalau kita ingin merasa nyaman, ingin merasa betah terus di rumah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Jadi selain kita, orang-orang yang mengunjungi rumah kita juga akan merasa nyaman. Contohnya kayak Anu lagi main ke rumahnya Raka. Nah, di rumahnya Raka ini selalu bersih, selalu wangi. Ya gitu, jadinya kayak Anu merasa nyaman deh main di rumah Raka. Nah, itu karena Raka dan keluarga yang lain rajin membersihkan rumahnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada kebersihan lingkungan sekolah. Ya, jadi selain lingkungan rumah, kita juga harus menjaga lingkungan sekolah ya. Jadi, kebersihan lingkungan sekolah ini siapa yang mesti merawat? Ya, semua warga sekolah ya, baik gurunya, kepala sekolah, murid-murid, kemudian penjaga sekolah, dan kebersihan sekolah ya. Jadi meskipun di sekolah itu sudah ada petugas kebersihan, kita sebagai murid harus tetap menjaga kebersihan sekolah ya. Yang pertama ada ruang kelas. Nah, teman-teman, kita sebagai murid harus rajin menjaga kebersihan ruang kelas kita sendiri ya. Salah satu contohnya yaitu tidak boleh nyoret-nyoret di atas meja atau bangku. Kemudian kita harus membuang sampah pada tempat sampah. Nah, biasanya di dalam ruang kelas ini terdapat tempat sampah. Contohnya gini, kita mau meraut pensil. Nah, usahakan pada saat raut pensil itu di atas tempat sampah. Kenapa? Supaya serbuk-serbuk yang bekas dirautan itu jatuhnya ke tempat sampah. Kemudian kita juga harus rajin menyapu dan mengepel lantai ruang kelas ya. Nah, terus kita juga harus rajin menghapus papan tulis ya. Makanya biasanya Bu Guru dan Pak Guru itu selalu membuat jadwal piket kelas. Tujuannya untuk apa? Supaya untuk mengajarkan anak-anak semua belajar bergotong royong bersama membersihkan ruang kelas kita ya, gitu. Nah, biasanya kalau di sekolah ini ruang kelas itu sebagai rumah kita sendiri. Nah, coba bayangin kalau misalkan di ruang kelas kita kotor dan bau, berarti sama aja kita menempati rumah yang kotor dan bau. Kira-kira belajar kita nyaman apa tidak? Iya, jadi tidak nyaman ya. Maka dari itu kita harus bergotong royong bekerja sama dalam membersihkan ruangan kelas ya. Gak cuma murid-murid aja yang membersihkan, guru pun ikut membersihkan ya. Jadi guru pun nggak cuma merintah-merintah aja, tapi juga ikut membersihkan ya. Itu yang namanya gotong royong ya. Selanjutnya ada ruangan perpustakaan. Nah, teman-teman, apa sih ruang perpustakaan itu? Buat apa sih? Nah, ruang perpustakaan itu biasanya untuk menaruh buku-buku semua pelajaran. Gak cuma pelajaran, ada juga buku cerita dan lain sebagainya ya. Nah,
kita juga harus menjaga kebersihan ruangan perpustakaan ya. Salah satu contohnya gini, misalkan anak-anak kelas 1 ditugaskan oleh ibu guru untuk membaca buku di dalam ruangan perpustakaan. Nah, anak-anak mengambil buku cerita, buku mata pelajaran yang lain, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah selesai membaca, kita harus menaruh atau merapikan bukunya dengan benar ya. Contohnya, Adiba ngambil buku cerita. Berarti kalau sudah selesai membaca, Adiba taruh buku ceritanya di tempat buku cerita yang lain ya. Jangan sampai naruh buku cerita malah naruh di buku malah naruh di buku jajaran buku bahasa Inggris ya. Itu tidak boleh ya. Jadi harus tepat naruhnya. Kemudian di dalam perpustakaan biasanya kita tidak boleh membawa makanan dan minuman. Kenapa? Supaya tidak tumpah dan mengotori buku ya, seperti itu. Nah, itu salah satu menjaga kebersihan ruangan perpustakaan. Oke, selanjutnya ada yang paling penting nih teman-teman. Apa itu? Yaitu halaman sekolah. Nah, teman-teman, ini yang paling penting. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang biasa lewat depan sekolah kita itu pasti ngelihat halaman sekolah kita. Nah, orang-orang biasanya lihat, wah ini halamannya bersih, berarti dalam kelasnya juga pasti bersih. Nah, itu pemikiran orang-orang yang lewat sekolah kita ya. Jadi kita semua warga sekolah harus rajin membersihkan halaman sekolah ya, menyapu ya, terus buang sampah pada tempatnya. Kalau kita habis jajan, itu biasakan sampahnya langsung ditaruh ke tempat sampah ya. Jangan buang sembarangan, apalagi buang ke saluran air ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena saluran air yang mampet akan menyebabkan banjir ya. Kalau misalkan hujan lebat, air yang harusnya ngalir di saluran air tiba-tiba mampet. Kemudian dia tidak bisa ngalir, akhirnya airnya meluap ke atas ya, jadilah banjir. Coba bayangin, kita lagi belajar nyaman-nyaman kemudian banjir karena saluran airnya tidak berjalan lancar alias mampet ya, seperti itu teman-teman. Makanya kita harus rajin-rajin menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah maupun di sekolah. Oke, itu saja pembelajaran PH pada hari ini. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.